presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di hari Minggu pemulihan Yesus Kristus bagi seluruh warga jemaat sekalian. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan, serta menjadi berkat bagi kita. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Helen Luhum Lima Hukom MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 19 ayat 2 dan 3 menyatakan demikian sebagai nas pembimbing, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara-saudara, demikian anak pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian bagi kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama-sama, kita sebagai orang yang telah ditebus dan dibarui di dalam Kristus, perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang menyatakan demikian bagi kita sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah saudara-saudara perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Vokal grup Adulam akan mempersembahkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.
Terima kasih untuk vokal grup Adulam yang mempersembahkan pujian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Mazmur 19 ayat 2 sampai 4. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai 4. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang ada di sini, dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Juga bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang mengikuti jalannya ibadah melalui daring. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, hingga kami boleh ada dalam persekutuan ibadah. Kami akan menerima bagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami semua yang lemah, agar kami boleh dikuatkan melalui firman Tuhan, juga diingatkan supaya kami dapat melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, katakan lewat firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, melalui perbuatan, perkataan yang memuliakan akan nama Tuhan. Kuasailah kami Tuhan dengan Roh Kudus, baik umat Tuhan yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, anak-anak-Mu telah sedia untuk menerima sabda-Mu, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanmu, pujilah Tuhanmu. Pujilah Tuhanmu, 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 pujilah Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Saya tulisan yang menjorok ke depan dan Bapak Ibu yang ke dalam. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Shalom. Izinkan saya membuka masker. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita menyaksikan keindahan alam ciptaan Tuhan dimanapun, ya, pasti kita akan takjub, kagum. Bila kita ada di sebuah kapal sedang berlayar, ya. Dulu waktu kecil saya ingat sekali, sering sekali naik kapal laut, Pelni ya, baru-baru
pada tahun 80-an ya, seperti itulah. Sampai ke 80-an akhir sering sekali berlayar dengan kapal Pelni Kebanggaan Indonesia sampai ke Ambon. Kebetulan hari ini kita menggunakan etnik Maluku. Tentunya ketika di atas kapal dan melihat lautan yang begitu luas dengan langit cakrawala yang sangat indah, hati kita kagum. Apalagi kalau kita melihat pulau-pulau yang terbentang di Indonesia ini yang terkenal dengan negara maritim, tentunya kita terpesona dengan ciptaan Tuhan. Belum lagi dengan keindahan alamnya di seluruh Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia. Mungkin belum habis kita menikmati keindahan alam di Nusantara ini. Jadi tidak perlu keluar negeri, tidak dilarang, tapi di negeri kita sungguh sangat elok, sungguh sangat indah. Karena bertepatan dengan etnik Maluku, ketika saya tadi berjalan, hati saya bergetar. Memang suasananya berbeda, dan terima kasih untuk Muger. Karena nanti juga akan ada etnik-etnik yang lainnya. Ya, tenang saja Bapak Ibu. Jadi semua suku kita upayakan karena kita mencintai budaya kita sendiri. Ayah saya adalah pendeta GPIB. Dari sejak umur 19 tahun dia sudah merantau keluar dari Maluku ya. Kakek saya, opa saya adalah seorang pendeta gereja Protestan Maluku. Namanya Alexander Hukom. Biasa kami panggil Opa Cande. Saya tidak pernah mengenalnya, bertemu langsung. Karena usia 7 tahun ayah saya ditinggalkan oleh ayahnya, meninggal dunia. Pada usia 7 tahun sangat kecil ya, di sebuah pulau yang indah di Maluku. Tadi saya katakan ya, kita belum habis-habis menjelajah, mengeksplor negeri kita ini karena begitu banyak keindahan alam yang indah, belum lagi budayanya, tradisinya. Melayani di sebuah pulau yang indah di Maluku Barat, Maluku Tenggara Barat, Pulau Larat namanya ya. Jadi kalau Google, Bapak Ibu googling, Larat itu terkenal. Dia pulau terluar, jadi Maluku Tenggara Barat, terkenal dengan anggreknya. Anggreknya sangat indah sekali di Pulau Larat. Disitulah ayah saya lahir. Dan ayahnya sebagai seorang pendeta yang melayani di gereja Protestan Maluku. Saya tidak pernah mendengarkan langsung dari ayah saya sendiri, karena ayah saya introvert ya, termasuk pendiam gitu, tidak pernah menceritakan tentang keluarganya. Tapi saya justru mendengar cerita ini dari sanak keluarga yang lain. Larat ya, sebuah pulau yang sangat cantik dan indah. Saya membayangkan ayah saya lahir 1943 dan sebagai anak bungsu dari 11 bersaudara. Keluarga besar ya. Pendeta melahirkan banyak anak juga pada waktu itu ya. 11, dia anak bungsu dari 11 bersaudara. Kakak-kakaknya itu usianya mungkin selisihnya 20 tahun dengan ayah saya itu. Jadi sudah merantau, ada yang ke Makassar, bahkan ada yang di negeri Belanda ya. Nah, jadi saya membayangkan pada waktu itu kalau ayah saya saja lahir 1943, artinya opa saya melayani itu di tahun ya 1920 mungkin ya. Kita bisa bayangkan tidak ada transportasi yang lancar. Saya membayangkan bagaimana caranya bisa sampai ke pulau itu. Karena opa saya berasal dari Paperu, Saparua, dan dia berpindah-pindah ke tempat-tempat yang lain untuk melayani jemaat. Saya membayangkan, wow, layanan yang luar biasa, tidak mudah. Apalagi bertemu dengan penduduk masyarakat di Larat itu, saudara-saudara, ya pada waktu itu boleh dikatakan masih tertinggal ya, apalagi tahun sebelum kemerdekaan, kita bisa bayangkan ya, luar biasa ya. Saya kira bukan tahun 20-an, tahun 30 lebih ya, 34 karena GPM lahir, 34, 35, 36 ya, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan
pelayanan yang tidak mudah tentunya ditempuhi oleh para orang tua kita, para kakek nenek kita yang melayani di pulau-pulau yang sangat sulit untuk ditempuh. Tetapi saya membayangkan ada sukacita tersendiri bagi semua para pelayan Tuhan ya, ketika masih melayani dengan alam yang begitu indah. Tentunya itu menjadi salah satu hal yang membangkitkan motivasi pelayanan untuk semakin bersemangat. Nah, itu sepenggal kisah saja ya Bapak Ibu, maafkan kalau mungkin ada salah-salah mengenai tahun dan lain sebagainya atau daerah yang saya sebutkan, tapi seperti itulah. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan, pemazmur adalah sosok yang pastinya memiliki jiwa seni yang tinggi ya, karena selain dia bisa menuliskan mazmur ini dalam pujian dan doa, tentunya dia sangat menghargai keindahan alam. Itu buktinya kalau kita perhatikan saudara-saudara, dalam mazmur, bukan hanya mazmur 19 yang termasuk mazmur penciptaan ya, yang unik, bahwa dia mengagumi keindahan alam itu dan menggunakan bahasa alam itu untuk pujian kepada Allah. Ya, jadi Mazmur ini hidupnya jauh lebih lama daripada kita ya Bapak Ibu, yang sudah lama ya, maksudnya ya beratus-ratus tahun ya, beribu-ribu tahun gitu ya. Tapi dia dapat mendaraskan Mazmur ini dengan apik, yaitu kemudian menyatakan keistimewaan penyataan diri Allah itu melalui ciptaannya. Siapapun kita di sini pastinya kagum dengan ciptaan Tuhan. Gak usah jauh-jauh ke Ambon lah ya. Kita ke mana ya? Ke Malang ya, melihat gunung dan lain sebagainya pasti takjub. Nah, penciptaan alam itu yang diungkapkan oleh Mazmur di sini adalah memuja sang maestro agung ini, arsitek ilahi ya, luar biasa. Bahwa Mazmur ini mau mengungkapkan dunia diciptakan tanpa kesunyian dan kebisuan. Kok bisa? Bukankah alam ini bisu? Alam ini tidak bisa berbicara dengan kita sebagai bahasa manusia. Tapi yang didaraskan di sini atau yang dinyanyikan dalam bentuk mazmur dan juga doa syukur ini adalah bahwa dunia itu diciptakan tanpa kesunyian dan kebisuan. Artinya dunia ini hidup. Dunia ciptaan Tuhan ini bukan dunia hampa, dunia yang kosong, ya. Tapi dunia yang hidup dengan aktivitas yang berasal dari Sang Pencipta. Tadi saya katakan dunia ini hidup Bapak Ibu. Alam semesta ini bisa berbicara dalam tanda kutip. Gitu ya. Dia hidup karena kuasa yang berasal dari Sang Pencipta. Jadi beraktivitas terus. Matahari itu nggak bisa ngomong ya. Tapi ada lagu juga ya, kalau bulan bisa ngomong gitu ya. Sayangnya nggak bisa gitu ya. Lagu Sunda. Tapi sekali lagi bahwa dunia ini memancarkan berita yang memuji kekuasaan, kebesaran, kemuliaan Allah, yang membuat manusia takjub, sehingga boleh dikatakan bahwa dunia dan juga alam semesta ini termasuk langit, cakrawala, hari yang meneruskan kepada malam dan lain sebagainya, saudara-saudara, adalah alat misi Allah. Jadi bukan hanya kita adalah rekan sekerja Allah dalam menjalankan misi keselamatan Allah bagi dunia ini. Tapi ingat bahwa dunia alam semesta adalah juga alat misi Allah, menyampaikan kebesaran, kemuliaan Allah. Dan Mazmur kemudian sekali lagi mengangkat bahwa atribut-atribut Allah yang nampak dalam semua ciptaannya inilah yang membuat kita bersyukur dan memuji Dia. Jadi langit-langit, benda penerang yang ada di dalamnya dan lain sebagainya ya saudara-saudara, lebih bagus daripada lampu-lampu kalau kita perhatikan di langit mana ya di Indonesia ini yang bintang-bintangnya itu banyak sekali ya.
sayangnya kebanyakan langit-langit itu sudah tertutup dengan kabut polusi. Jadi tidak bisa lagi terang melihat indahnya alam. Tapi masih ada di beberapa daerah ya, yang bisa menyaksikan metafora alam yang begitu luar biasa, bagaikan lampu-lampu di langit yang indah ya, selain matahari dan bulan. Maka itulah atribut-atribut Allah. Luar biasa ya Allah ini ya. Dia saja pakai atribut-atribut yang kita tidak bisa jangkau dengan tangan kita yang kecil ini, otak kita yang kecil ini, tubuh kita yang lemah ini. Tapi itulah atributnya, boleh dikatakan aksesorisnya Tuhan. Bahkan tidak hanya itu saja, bagian dari mazmur-mazmur penciptaan yang lain katakan bahwa langit itu seperti loteng ya. Lalu kemudian ada badai, ada guruh ya, petir. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita pahami. Nah, kemudian saudara-saudara, pengetahuan atau berita penyataan kemuliaan dan pekerjaan Allah itu tidak pernah berakhir. Kalau umur kita ada batasnya Bapak Ibu. Ya. Kita juga tidak pernah tahu umur kita berapa ya, tapi ada batasnya. Tapi pengetahuan, berita penyataan kemuliaan Tuhan, kebesaran kemuliaannya, dan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, itu tidak akan pernah berakhir. Itu seperti mata air yang selalu memancar keluar. Tak pernah berakhir ya. Beberapa waktu lalu saya melayani di Getsemani Malang, sempat ke Coban Rondo. Mungkin pernah ya Bapak Ibu ya, air terjun. Saya sudah 2 kali sih sebenarnya ke situ, tapi sudah lama. Nah ini baru lagi. Saya di situ merenung, saya lihat kok bisa ya ada air yang air terjun seperti ini ya, dan tidak pernah berhenti begitu ya. Mau musim panas kayak mau musim ya segala musim lah. Tapi air itu memancar terus, turun ya ke bawah dengan percikan-percikannya yang aduh luar biasa. Dan itulah gambaran tentang bahwa berita tentang kemuliaan Tuhan, kebesaran Allah itu seperti air, mata air yang memancar terus menerus, tidak pernah berakhir. Dia melewati generasi, lewat generasi, dan itu bisa diakses oleh siapa saja. Bisa diakses oleh siapa saja. Artinya bahwa manusia yang menyaksikan ciptaan Tuhan itu akan boleh melihat tentang bahwa ternyata ada kuasa lain di luar kuasanya sebagai manusia biasa, dan kuasa-kuasa yang lain. Ada yang mengendalikan semuanya ini. Tadi saya katakan dunia ini bukan dunia hampa, dunia kosong, tapi dunia ini bergerak. Alam semesta ini alam yang bergerak, gitu ya. Bergerak karena apa? Karena daya dan kuasa yang digerakkan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita perhatikan dan renungkan apa yang didaraskan ya, disampaikan oleh sang pemazmur ini, bahwa sang pemazmur mau mengatakan begini, langit mengekspresikan ya, merefleksikan kebesaran dan kemuliaan Allah, tapi bukan oleh kata-kata, bukan dengan bahasa manusia. Karena langit cakrawala tidak memiliki bahasa atau kata seperti bahasa manusia, juga bukan secara informasi, lisan atau tulisan, tapi menyatakan kebesaran Allah itu dengan caranya sendiri yang digerakkan oleh Allah sendiri, supaya kita manusia menyadari, ingat keterbatasan kita ya. Jangan kita gunakan kekuatan kita sendiri, kebesaran kita sendiri, kemuliaan kita sendiri, tapi lakukanlah semua apa yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kemuliaan bagi namanya. Karena langit saja ya yang boleh kita sampaikan bahwa dia itu tidak bisa berkata-kata dengan bahasa manusia, tapi dia bisa menceritakan loh tentang kemuliaan Tuhan. Bahkan cakrawala bisa memberitakan tentang pekerjaan tangannya. Apalagi kita yang seharusnya ya dapat menyatakan lebih, gitu ya. Kekuasaan dan kemuliaan Allah itu lewat seluruh karya dan layan kita. Tuh, ya.
Jadi sangat indah sekali apa yang disampaikan oleh sang pemazmur ini. Sehingga sebenarnya hanya 2 pesan yang bisa kita tarik dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, misi Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan itu sifatnya umum. Siapa saja bisa mengakses. Ya, agama apa saja kemudian akhirnya bisa kemudian memuji dan memuliakan Tuhan yang mereka sembah. Ya, jadi disitulah misi Allah untuk menyatakan kepada dunia, seluruh umat manusia, bahwa ingat ada yang mengendalikan semuanya ini, dan percayalah kepadanya. Itu yang pertama. Jadi bisa diakses semua agama. Kemudian yang kedua, pengenalan akan Allah melalui firman-Nya itu lebih khusus. Gitu ya. Tadi kan kita bicara soal pengenalan, ya, tentang Allah lewat ciptaannya. Nah, yang lebih khusus lagi, pengenalan akan Allah melalui firman-Nya itu sifatnya lebih relasional, lebih pada hubungan dengan Allah. Ya. Dan firman-Nya inilah yang mendorong manusia itu untuk melakukan yang terbaik versi Allah, ya. Yang terbaik versi Allah. Kemarin dalam hari kenaikan saya katakan jangan lakukan yang menurut kita yang terbaik, belum tentu. Tapi kalau kita lakukan yang terbaik dari firman Tuhan ini dan kita lakukan itu dengan maksimal dengan topangan Roh Kudus, itu yang berkenan di hadapan Allah dan menjadi peringatan bagi saudara-saudara dan juga saya sebagai anak-anaknya. Nah, sekali lagi, bahwa pengenalan yang lebih relasional, hubungannya yang lebih dekat inilah yang harus senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita. Mari kita berhubungan lebih akrab lagi dengan Tuhan, gitu ya. Sehingga Tuhan dimuliakan. Masih dalam minggu pemuliaan Yesus Kristus pada hari ini. Sehingga mari saudara-saudara, bahwa kemuliaan bagi Allah itu kita teruskan lagi, berkelanjutan lagi dari generasi ke generasi. Mari kita wariskan itu ke dalam kehidupan kita sebagai persekutuan keluarga Allah. Kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kekudusan Allah kita wariskan lagi kepada generasi yang selanjutnya ini, karena sebentar lagi sudah habis kita, generasi tua ya, digantikan dengan generasi muda. Nah, mari kita wariskan itu kepada mereka supaya mereka kemudian mewariskannya kepada anak cucunya lagi. Warisan nilai-nilai yang sudah Tuhan, ya, berikan kepada orang tua kita dulu, gitu ya. Orang tua kita masing-masing mengajarkan kepada kita tentang banyak hal, nilai-nilai yang harus kita jaga. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, memahami, melangkah bersama-sama. Bukankah itu warisan nilai yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita dulu? Dan mari kita lanjutkan itu ke depan sebagaimana tadi saya katakan, dunia ini saja, alam semesta ini saja tidak pernah berhenti memberikan akses kepada dunia ini khususnya, bahwa Tuhan itu Allah yang besar dan hidup. Lalu bagaimana kita, ya, yang telah dianugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu melalui firman-Nya, apakah kita juga mau memperkatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita? Ataukah hanya sekedar kita terima? Saya yakin datuk-datuk kita dulu, ya, boleh dikatakan nenek moyang, ketika Injil ini sudah diterima, mereka berusaha, berupaya bagaimana menjadi manusia yang baru, walaupun dengan segala keterbatasan mereka. Mereka yang dulu hidup beda ya, ketika menjadi manusia baru ya, hidupnya yang kemudian mereka juga mewariskan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang mereka ketika sudah menerima Injil ya. Injil ini, menerima Alkitab. Saya percaya suatu proses yang bukan mudah. Bagaimana bisa ya menyepadankan diri, menyelaraskan diri dengan Injil, itu bukan suatu upaya yang mudah juga bagi kita sampai pada saat ini. Tapi mereka terus berjuang agar anak cucunya tidak kehilangan arah. Anak cucunya tetap setia beriman
kepada Yesus Kristus, tapi juga hidupnya tidak sembarangan. Ya, hidupnya memuliakan akan nama Tuhan. Ini tidak mudah. Jadi kita tidak hanya mewarisi tradisi budaya yang kita kagumi, hormati, tapi kita perlu ingat datuk-datuk kita dulu, nenek-nenek, ya, tete-tete, itu juga sudah mewariskan nilai-nilai yang harus kita jaga. Terutama kasih persaudaraan. Itu penting. Karena tidak adanya kasih membuat dunia ini menjadi hancur. Ingat kerusuhan yang terjadi di Maluku, padahal Pela Gandong itu sudah berabad-abad dijaga, tapi dirusak hanya karena amarah, ya, keegoisan hati, iri dengki menyebabkan pecah, dan itu tidak boleh lagi terjadi. Masyarakat Maluku sekarang sudah cerdas, mereka belajar dari itu, dan anak-anak Tuhan pun belajar supaya jadi orang Kristen yang berdampak. Jangan hanya jadi orang Kristen saja secara label, tapi belum sungguh-sungguh menampakkan apa versi terbaik dari Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini yang didaraskan kepada kita, kembali lagi kita baca dan ulangi perenungannya, dapat mendorong kita untuk terus membawa kemuliaan Allah di seluruh kehidupan kita, sehingga nama Tuhan, ya, senantiasa boleh dimuliakan dalam segenap, ya, kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan akan mampukan kita untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan kita, menceritakan kemuliaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, mari berdiri mengaku iman, pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan sikap yang sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup ini. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita naikkan doa syafaat dan nanti di akhir kita akan sama-sama berdoa dalam aksen Maluku, akan disampaikan melalui slide. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Kau Allah yang baik. Terima kasih pada hari ini lewat kitab Mazmur kami semua boleh melihat tentang alam yang juga turut menceritakan tentang kemuliaan dan pekerjaan Allah yang luar biasa. Bahkan itu terus berlangsung sampai pada hari kesudahannya. Terima kasih Tuhan membuktikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mulia. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi kami sungguh juga berharga di mata-Mu. Terima kasih kami memiliki Allah yang baik, Allah yang tahu akan keterbatasan diri kami manusia. Karena itu Engkau juga mau turun sebagai manusia biasa untuk menjangkau kami dan berbela rasa. Terima kasih ya Allah. Kami ingin selalu memuliakan akan nama-Mu lewat apa yang terbaik menurut-Mu Tuhan. Walaupun tidak mudah, karena kami harus berjuang untuk melepaskan ego kami sebagai manusia. Biarlah belajar dari firman Tuhan ini kami boleh memiliki kerendahan hati. Kami boleh selalu ingat akan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk tetap terus menjaga dan memelihara kasih persaudaraan di antara kami. Demikian juga untuk tetap terus menerapkan kasih itu dalam segala hal, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Karena kasih itu adalah ajaran utama dari Tuhan Yesus sendiri yang telah juga mati bagi kami semua, mengorbankan seluruh nyawanya untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pakailah kami sebagaimana Engkau memakai alam semesta ini untuk tetap terus memancarkan akan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang yang dapat bertemu dengan Tuhan melalui kehidupan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk perdamaian dunia yang menderita ini. Tuhan tolonglah. Ada begitu banyak bangsa-bangsa yang masih bertikai, berkonflik, berperang. Demikian ada begitu banyak juga orang yang masih dalam kehidupan ini membenci, menyakiti hati saudara, bahkan yang tidak dapat mengampuni. Tuhan tolonglah. Biarlah roh Allah bekerja dalam kehidupan kami semua dan bangsa-bangsa dunia ini, sehingga perdamaian itu dapat kembali diwujudkan. Dan dengan perdamaian itulah maka kami dapat membangun negeri kami, bahkan membangun kehidupan kami dengan baik. Demikian untuk bangsa-bangsa yang berperang, agar mereka disadarkan kembali. Sehingga Tuhan juga tolong bagi mereka yang terdampak karena peperangan sebagai korban perang, Tuhan kasihani mereka agar mereka boleh dijamah, dipulihkan kehidupannya kembali. Terima kasih Bapa, kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk semua bencana alam yang terjadi. Tuhan tolonglah korban bencana alam, bencana non alam, kiranya mereka semua yang saat ini terpuruk oleh karena dampak bencana alam dan non alam ini, mereka kembali dipulihkan oleh Allah. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan doa syafaat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, pemimpin negara dan pemerintahan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin negara kami, berikanlah kuasa yang berasal dari Tuhan sendiri, bahkan hikmat dan Roh Kudus, sehingga mereka boleh dapat mengatur segala sesuatu yang diamanahkan oleh rakyat seturut dengan kehendak Allah. Demikian juga untuk kota Surabaya, kota di mana Tuhan utus kami untuk melayani, tinggal di sini, menuntut ilmu pendidikan, bekerja, melayani. Tuhan sayang kota ini, agar kiranya kota ini boleh bertambah sejahtera, maka masyarakat kota Surabaya juga boleh terakses dengan semua bidang kehidupan yang menyejahterakan.
Terima kasih Bapa, kesempatan pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah kota Surabaya, Tuhan memberkati. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk perkembangan gereja proses pekabaran Injil di Indonesia. Terima kasih Tuhan, Injil ini telah masuk di Nusantara dan kemudian boleh diterima oleh begitu banyak orang. Akhirnya begitu banyak orang juga mengikut Engkau ya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah proses pekabaran Injil yang masih berlangsung bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, bahkan unit-unit misioner sebagai mitra kerja dari majelis jemaat. Kiranya mereka juga diberkati dalam pelayanannya, pengurus pelkat-pelkat, komisi, panitia, dan semua yang tergerak untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Biarlah kami boleh bersinergi bersama-sama, dan kami percaya ketika Tuhan memberikan kesempatan kami melayani sebagai anugerah yang harus kami jaga dan kami bawa di hadapan Tuhan sampai pada akhir masa tugas itu. Dan segala apa yang kami lakukan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kiranya itu juga Tuhan perhitungkan dan Tuhan lihat, dan semua boleh menjadi berkat dalam kehidupan bersama untuk pertumbuhan iman bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami melayani. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk kehidupan warga jemaat dalam sukacita, duka cita, pergumulan sehari-hari. Kami doakan juga bagi ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu yang ada di tengah-tengah jemaat kami, juga anak-anak terlantar, fakir, miskin. Mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kami selalu percaya mereka ada dalam pembelaan Tuhan dan mereka selalu diberkati dan dipelihara oleh Allah sendiri. Hanya Tuhan tolong kuatkanlah mereka dalam menapaki kehidupan yang tidak mudah, agar mereka selalu ada dalam sukacita. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. Kiranya kasih Tuhan boleh tetap terus menolong saudara-saudara kami ini, sehingga Tuhan mereka boleh diberkati kehidupannya, memaknai pertambahan usia kelahiran, perkawinan selama sepekan ataupun dalam pekan yang lalu. Terima kasih Bapa. Warga jemaat Tuhan yang sakit dalam masa pemulihan, baik yang sudah lanjut usia di rumah dan di rumah sakit, terus kami bawa di dalam doa. Kami angkat semua saudara-saudara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau jamah pulihkan mereka semua, agar mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk Bapak Parmin Sucipto, Ibu Wiwi Suhelmina, Ibu Ani Pais, Ibu Matilda Roy, Ibu Monang Sihasale, Bapak James Kunu, Bapak Willem Sihasale, Bapak Thomas Kunadi, Bapak Purwandi, Oma Naomi Pelokila, Nona Fransina Ferdinandus, Ibu Dewi Susilowati Tupan, Ibu Amelia Sihaya, Bapak Poncolo Agustono, Ibu Oktovina Salhuteru, Bapak Diki Samalo, Ibu Meni Mamahit, dan Bapak Yohanes Misanan. Juga bagi saudara-saudara yang belum kami sebutkan satu persatu, atau kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, yang memiliki pergumulan dalam sakit penyakit anggota keluarganya, Tuhan Yesus tolong. Tidak ada Tuhan yang lain kami temui selain Engkau Tuhan Yesus, sebagai tabib agung, tabib yang maha tahu, yang mengerti apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kami dalam sakit penyakit ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pekan yang baru yang ada di hadapan kami Tuhan, dengan sejumlah persoalan tantangan yang kami hadapi, tapi kami tidak pernah takut, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu mendaya gerakan kehidupan kami untuk tetap memiliki semangat pengharapan dalam ketekunan doa dan firman. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu memberikan cara dan jalan kepada kami melalui masalah-masalah yang kami anggap buntu, dan Allah yang selalu kami hormati dalam kehidupan ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu, dan ubahlah kehidupan kami selalu Tuhan, agar kami boleh menjadi manusia-manusia baru seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada ibadah hari ini. Tuhan berkati presbiter bertugas, kantoria, organis, dan juga semua pengisi puji-pujian, vokal grup Adulam,
paduan suara Solafide, para penari, multimedia yang bertugas, para saudara-saudara yang ada di Satgas COVID-19, demikian juga driver, coaster, security. Tuhan Yesus memberkati. Kami tidak dapat memberikan lebih, Tuhan. Inilah pelayanan kami. Tuhan, lihatlah hati kami, sehingga pelayanan ini boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, boleh semakin membuat jemaat yang kami layani boleh bertumbuh dan pulang dengan sukacita dalam menjalankan hari-hari hidupnya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Katong pung Bapa yang ada di sorga, kudus saja nama Bapa. Biar kerajaan Bapa datang, deng Bapa jadi raja par semua orang. Bapa tolong kasih katong makanan yang cukup saja sabang hari. Bapa katong minta ampun tagal dosa-dosa katong, sama kayak katong mulai. Sukasi ampun semua orang yang bikin salah par katong. Bapa tolong jangan bawa katong par macam-macam pencobaan, tapi Bapa tolong kasih lepas katong dari yang jahat. Karena Bapa saja yang pun kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian paduan suara Solafide. Tuhan memberkati.
Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur dengan sukarela sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 dan ke-8 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Jemaat pada ibadah ini dibuka 2 kotak, yakni kotak persembahan dan kotak pemeliharaan gereja pastori. Untuk jemaat yang beribadah secara online, persembahan dapat melalui scan QRIS yang tampil di layar dan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di warta jemaat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari nyatakan syukur dengan menyampaikan persembahan dan menyanyi dari nyanyian jemaat Gita Bakti nomor 80 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari bawa persembahan. Tuhan sudah mencurahkan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Padamu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mohon perhatian. Warta lisan Minggu 21 Mei 2023. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Helen Luhu Lima Hukum MTH yang telah melayani ibadah Minggu khusus hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dan keluarga. Juga kepada seluruh majelis bertugas, paduan suara Sola Fide, Vokal Grup Adulam, organis pemandu lagu, operator multimedia, dan tim Satgas COVID-19 Gentakasih yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Yang kedua, jadwal peribadahan sepekan. Jadwal peribadahan dalam sepekan berjalan, yaitu ibadah Pelkat PKB, ibadah keluarga, ibadah Pelkat GP, gabungan, dan ibadah Pelkat PKLU dapat Bapak Ibu Saudara lihat di dalam warta jemaat. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat sekalian dalam ibadah-ibadah tersebut. Ketiga, ibadah peneguhan sidik khusus. Ibadah peneguhan sidik khusus akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 17.00 WIB, tempat Gedung Gereja Gentakasih. Nama calon anggota sidik khusus adalah Vika Aisyah. Evaluasi, persiapan dan pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Mei 2023 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran calon sidik beserta dengan orang tua atau wali. Keempat, sosialisasi ibadah keluarga dan pembagian SBU. Sesuai dengan keputusan di dalam sidang Majelis Jemaat tanggal 18 Mei 2023, maka perlu disosialisasikan hal-hal berikut ini. Pertama, mulai di bulan Juni, ibadah keluarga di sektor masing-masing akan dilaksanakan setiap hari Rabu minggu pertama. Selebihnya untuk minggu kedua dan seterusnya, ibadah keluarga tetap dilaksanakan di gedung gereja. Yang kedua, mulai bulan Juli, Sabda Bina Umat hanya akan diperuntukkan kepada jemaat lanjut usia sesuai dengan tema tahunan, yakni tentang memberdayakan warga gereja secara integrasional guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital. Juga agar jemaat mengikuti pembacaan Alkitab melalui program Morning Call dan Night Call di channel YouTube GPIB. Bagi jemaat yang masih membutuhkan SBU, dapat mendapatkan versi digital secara mandiri melalui Play Store. Demikian hal-hal yang bisa disampaikan. Mohon dukungan dan peran serta warga jemaat untuk bertambah dan bertumbuh bersama-sama di dalam pelayanan keluarga yang lebih baik. Kelima, pendaftaran katekisasi periode tahun 2023-2024. Pendaftaran kelas baru katekisasi dibuka sampai dengan akhir bulan Juni dengan syarat-syarat link. Formulir pendaftaran dapat dilihat di dalam warta jemaat digital. Keenam, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat
menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Bersama-sama kita menyaksikan pesan video dari Pelkat PKB, Pelkat GP Ibadah Gabungan, dan Pelkat PKLU. Bapak-bapak anggota PKB yang Tuhan Yesus kasihi, seperti kata firman Tuhan, bersih tangannya, murni hatinya. Itulah kualitas hidup yang harus kita lakukan di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita mengetahui dan mengevaluasi cara hidup yang berkualitas sebagai anak-anak Tuhan melalui firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua hadir dalam ibadah rutin Pelkat Persekutuan Kaum Bapa Gerita Kasih Surabaya. Sikap hormat dan syukur kita wujudkan pula melalui perubahan sifat serta karakter kita menjadi semakin baik dan benar. Bijak seperti yang Tuhan kehendaki, yakni sikap dan karakter iman kita yang konsisten mengakui kedaulatan Tuhan. Mari Oma dan Opa hadir dalam ibadah rutin Pelkat PKLU GPIB Gerita Kasih Surabaya. PKLU segar dan hijau. Really wanna see you.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, pergilah dengan damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.